Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada Sinaran Widita Putra. Pada kesempatan ini kita akan membahas sterilisasi sentral, ya, atau kita kenal sebagai CSSD, terkait pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang rumah sakitan. Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat peraturan pemerintah yang baru, yaitu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 yang keluar pada tanggal 2 Februari 2021. Dan ini adalah melanjutkan undang-undang terdahulu, menjelaskan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dan juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada beberapa poin penting yang terkait pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 ini, yaitu adalah beberapa kata kunci terkait rumah sakit, ya, akreditasi rumah sakit, klasifikasi, dan yang kita bahas pada kesempatan ini yaitu adalah terkait di mana posisi CSSD atau sterilisasi sentral. Apa pengaruhnya? Disampaikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 ini, klasifikasi rumah sakit dibagi menjadi dua, yaitu adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum itu dibagi menjadi rumah sakit umum kelas A sampai dengan kelas D. Rumah sakit kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Sementara rumah sakit khusus itu dibagi menjadi tiga, yaitu adalah kelas A, rumah sakit khusus kelas B, dan rumah sakit khusus kelas C. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana klasifikasinya ini? Klasifikasinya adalah dipengaruhi oleh sumber daya manusia, bangunan, sarana, dan peralatan. Paling banyak adalah terkait jumlah tempat tidur. Jadi artinya seberapa besar fasilitas rumah sakit tersebut. Nah, kemudian juga disampaikan bahwa pada peraturan tersebut pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit, ya, pelayanan di rumah sakit dibagi menjadi 4, ya, yaitu mulai pelayanan medik dan penunjang medik, kemudian pelayanan keperawatan dan kebidanan, kemudian terdapat pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang, ya. Nah, di mana sterilisasi berada di pelayanan penunjang. Nanti kita bahas, ya. Pelayanan penunjang itu juga ada dua, yaitu adalah pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non-kesehatan. Apa saja? Coba kita lihat. Pelayanan penunjang, ya, yang diberikan oleh tenaga kesehatan meliputi, ya, mulai pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medis, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral, ya, dan pelayanan penunjang lainnya, ya. Jadi sudah tersebut di sini bahwa pelayanan sterilisasi yang tersentral itu adalah pelayanan penunjang yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan, ya, seperti itu. Kita satu rumpun dengan pelayanan laboratorium, rekam medis, darah, dan juga gizi, ya, seperti itu. Sementara pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan, yaitu terdiri dari manajemen, informasi dan komunikasi, IT, ya, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, laundry, pemulasaran jenazah, dan pelayanan penunjang lainnya. Ya, mungkin tiap-tiap rumah sakit ada kekhususan sendiri-sendiri. Nah, ya, jadi pelayanan penunjang ini wajib pada semua kelas. Artinya apa? Termasuk kita di CSSD, pelayanan sterilisasi yang tersentral, ya, itu adalah wajib pada semua kelas. Baik rumah sakit umum, tipe kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, termasuk rumah sakit khusus, kelas A, kelas B, kelas C. Wajib semuanya ada. Ya. Nah, di sini dengan peraturan pemerintah ini juga ada beberapa rumah sakit, ya, termasuk di rumah sakit kami, di mana sterilisasi dan laundry itu bergabung, ya, seperti itu dalam satu departemen atau satu instansi. Nah, kalau seperti ini berarti
dalam satu instalasi tersebut melayani dua jenis pelayanan, ya. Satu pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, yang satunya dilakukan oleh tenaga non kesehatan. Nah, ini itu harus terkait pada kesiapan sumber daya manusianya, ya. Jadi kita tidak bisa memutar dengan seenaknya seperti itu, tapi harus sesuai dengan jenisnya. Nah, kata kunci yang disampaikan tadi itu pada PP 47 disebutkan yaitu adalah pelayanan sterilisasi yang tersentral. Ya, seperti itu. Apa yang dimaksud pelayanan sterilisasi yang tersentral? Ya, kita coba ambil, ini saya tampilkan apa yang dimaksud dengan SSD, ya, CSSD atau pelayanan sterilisasi yang tersentral sesuai dengan pedoman WHO, ya, tahun 2016. The SSD atau The Sterile Service Department, ya, adalah departemen atau mungkin kita kenal sebagai instalasi, ya, dengan tujuan utama adalah memberikan peralatan yang terproses tapi aman, ya, peralatan-peralatan invasif yang bisa digunakan ulang seperti itu, yang aman dan terproses dengan baik, ya, seperti itu. Untuk apa? Untuk digunakan di semua bagian di rumah sakit, meliputi ruang rawat inap, ruang intensive care, ruang pembedahan, ya, seperti itu, ruang nutrisi, dialisis, sampai dengan endoskopi dan semua ruangan yang lainnya, ya, seperti itu. Dengan peran yang bagaimana? Maka kita melakukan fundamental role, ya, peran-peran fundamental apa saja, mulai receive, menerima, membersihkan, melakukan dekontaminasi atau disinfeksi, mengemas, melakukan sterilisasi, sampai dengan mendistribusikan. Dan ini semua harus didukung dengan peralatan-peralatan, contohnya washer disinfektor, sterilisator, autoklav, sterilisasi suhu rendah, ya, seperti itu. Untuk apa? Ini semua adalah memutus rantai kontaminasi, memutus infeksi pada pasien, pada melindungi petugas dan melindungi lingkungan, ya. Tapi kita pastikan SSD supaya kita bisa memberikan pelayanan sterilisasi yang tersentral harus dengan SDM yang well trained, ya, dengan petugas yang sudah terlatih, ya, yang memiliki pengetahuan yang luas dan disupervisi oleh manajemen yang paham, supervisi oleh manajer, ya, sehingga ada strategi-strategi dalam menjalankan CSSD secara baik. Nah, sehingga dengan PP 47 ini tantangan bagi CSSD, ya, seperti itu. Katakan kita pelayanan sterilisasi yang tersentral. Apakah kita semua sudah melakukan pelayanan sterilisasi yang tersentral? Ya, apakah kita sudah melakukan yang sudah semuanya tersentral, baik lokasinya, ya, lokasi pada satu tempat, kebijakannya, ya, dengan satu tempat pasti kebijakannya satu seperti itu. Atau kita hanya tersentral kebijakannya saja. Masih banyak tempat-tempat pemrosesan, tetapi dengan satu kebijakan, ya, satu metode pemrosesan, ya, seperti itu. Jadi itu mana? Kalau bisa kita adalah yang tersentral lokasi dan kebijakan. Tetapi kalau belum, ya sudah, kita kebijakannya dulu paling tidak, supaya apa? Prosesnya sama, terstandar. Ya. Kemudian, bagaimana untuk memenuhi tantangan pelayanan sterilisasi yang tersentral? Ya, maka dibutuhkan tadi SDM. Ya, apakah sudah dilakukan training? Ya, seperti itu. Kemudian sarana dan prasarana. Ya, bagaimana sarana prasarananya? Apakah sudah terdapat mesin-mesin yang baik, washer disinfektor untuk mencuci, drying cabinet untuk mengeringkan, alat sterilisasi suhu tinggi, sterilisasi suhu rendah, dan itu semuanya harus tervalidasi dan terkalibrasi. Tidak cukup hanya kalibrasi, ya. Nanti kita coba pada sinaran-sinaran yang lain, sianar-sianar yang lain, kita akan coba bahas bagaimana topik-topik ini. Dan yang terakhir adalah penjaminan kualitas, ya, karena kita membunuh mikroorganisme yang tidak terlihat. Ya, maka kita harus menjamin kualitas, menjamin prosesnya dengan baik, misal dengan indikator-indikator atau dengan uji-uji yang kita lakukan. Ya. Dan yang terakhir, dengan pelayanan sterilisasi yang tersentral, ya, kita harus
berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan unit-unit yang lainnya, dengan bagian-bagian yang lainnya untuk menjawab tantangan. Tantangan apa saja? Ada beberapa topik, ya, reuse, ya, kita melakukan reuse single use device, ya, hati-hati karena di Indonesia banyak sekali. Kemudian tantangan berikutnya, pemrosesan barang-barang yang sulit, ya, diantaranya adalah scope reprocessing. Nah, ini harus dengan sterilisasi yang tersentral, harapannya pemrosesan ini jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah terkait infection control secara umum, ya, termasuk ketika kita ada COVID sekarang, COVID-19. Nah, CSSD itu atau pelayanan sterilisasi yang tersentral ini memiliki peran yang luar biasa, ya, seperti itu untuk memberikan masukan-masukan terkait pencegahan dan pengendalian infeksi, ya, penggunaan disinfektan, ya, penggunaan antiseptik, ya, reuse atau penggunaan pemrosesan peralatan-peralatan di ruang infeksi seperti itu, ya, supaya tidak terjadi outbreak yang lebih besar. Ya, ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait PP nomor 47 tahun 2021. Ya, terdapat bahwa pelayanan sterilisasi yang tersentral itu dibutuhkan di seluruh jenis pelayanan rumah sakit, ya, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, ya. CSD termasuk pada pelayanan penunjang yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, ya. Dan ini adalah sebuah tantangan, ya, tapi juga kesempatan bagi kita untuk semakin berkembang, ya. Majulah CSSD Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.